Oke, buat kalian yang lagi di usia 20-an, ada satu hal nih yang bisa jadi aset paling berharga atau malah jadi penghalang terbesar. Apa itu? Bukan duit, bukan koneksi, tapi ego. Nah, hari ini kita bakal belajar cara ngejinakinnya. Karena jujur aja, di dekade ini, ego tuh bisa jadi teman terbaik atau musuh paling parah. Coba deh, renungin bentar. Apa sih yang sebenarnya jadi musuh terbesar buat kesuksesanmu? Apa karena kurang modal, kurang waktu, atau jangan-jangan sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri? Iya, bener banget. Jawabannya adalah ego kita sendiri. Ini tuh kayak kekuatan gak kelihatan yang kalau nggak dikontrol, bisa diem-diem nyabotase semua usaha kita. Apalagi di usia 20-an yang ya ampun penuh gejolak banget kan? Oke, jadi ini game plan kita hari ini. Pertama, kita bedah dulu masalah ego di usia 20-an. Terus kita lihat bedanya ambisi yang sehat sama arogansi yang rusak. Abis itu gue kasih beberapa alat praktis buat jinakin ego. Dan terakhir, kita ubah ego itu jadi bahan bakar buat sukses. Siap? Oke, bagian pertama. Kenapa sih usia 20-an itu jadi semacam sarang buat ego yang membesar? Ini bukan kebetulan loh, ada beberapa faktor kuat yang main di belakangnya. Coba deh bayangin, di umur segini kita kan lagi nyari jati diri, butuh banget pengakuan dan ya ampun, tiap hari dibombardir sama likes, followers, views. Ini tuh bener-bener kombinasi maut yang bikin kita ngerasa harus jadi yang terbaik. Dan itu semua langsung jadi makanan buat ego kita. Nah, ini nih yang akhirnya memicu penyakit aku. Tahu nggak maksudnya? Itu loh, kondisi di mana setiap obrolan, setiap pikiran, isinya cuma tentang aku. Aku pikir, aku lakuin. Kalau kamu sadar kamu lebih sering ngomongin diri sendiri daripada dengerin orang lain, wah, itu lampu merah. Tandanya ego lagi ngambil alih. Sekarang kita masuk ke pembedaan yang paling krusial. Soalnya, nggak semua ego itu jelek. Ada garis tipis banget antara arogansi yang rusak dan ambisi yang justru mendorong kita maju. Nah, ngerti bedanya itu penting banget. Jadi, coba deh bayangin, ego itu punya dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada keyakinan yang nggak sehat tentang betapa pentingnya diri kita, itu musuhnya. Tapi di sisi lain, ada obsesi yang sehat sama cita-cita kita. Nah, itu bahan bakarnya. Misi kita adalah matiin yang pertama dan nyalain yang kedua. Oke, kita bedah perbedaannya ya. Ego yang nggak sehat itu selalu bilang, aku yang paling penting. Dan ngerasa harus selalu benar. Akibatnya, banyak pintu kesempatan jadi tertutup. Sebaliknya, ego yang sehat itu bilang, aku punya semangat buat terus berkembang. Selalu mau belajar dan akhirnya jadi bahan bakar buat kemajuan kita. Oke, terus gimana caranya biar ego ini tetap terkendali? Tenang, gue punya 3 alat yang simple tapi ampuh banget yang bisa langsung kamu pakai mulai hari ini. Ini kerangka pikir yang keren banget. Pertama, plus, cari mentor yang lebih jago dari kita. Biar apa? Biar kita tetap rendah hati. Kedua, minus. Coba deh ajarin orang yang pengalamannya di bawah kita. Ini ngasih kita perspektif baru. Dan ketiga, equal atau setara. Jangan lupa sama teman-teman selevel. Mereka support sistem kita yang paling ngerti perjuangan kita. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin perasaan yang pasti kita semua pernah alamin. Itu loh momen pas kita ngerasa udah jago banget. Sepersekian detik kemudian, kita sadar ternyata kita belum tahu apa-apa. Kita semua pasti pernah ngerasain ini. Pas pertama kali nyoba sesuatu, pedenya selangit, ngerasa jago banget. Nah, itu namanya puncak kebodohan. Terus jedar, kita sadar susahnya minta ampun dan langsung jatuh ke lembah keputusasaan. Poin pentingnya di sini, kebanyakan orang nyerah di lembah itu. Jangan jadi salah satu dari mereka. Terus aja belajar. Ini nih, mindset shift yang bisa ngubah segalanya. Kadang, tekanan buat menciptakan sesuatu yang sempurna tuh bikin kita macet kan? Nah, coba ganti deh. Daripada menciptakan, fokus aja buat mendokumentasikan perjalananmu. Suka dukanya, gagal berhasilnya. Ini ngilangin beban, lebih otentik, dan orang-orang jadi bisa relate sama prosesnya. Bukan cuma lihat hasil akhirnya yang kinclong. Oke, tadi kita udah main bertahan. Sekarang waktunya nyerang, gimana caranya kita ambil ego yang sehat tadi, ambisi kita, dan kita pakai buat mencapai hal-hal yang luar biasa. Kobe Bryant punya lapangan basket. Itu arenanya. Nah, apa arenanya kamu? Apa itu barisan kode yang kamu tulis, bisnis yang kamu bangun, atau karya seni yang kamu ciptakan? Langkah pertama adalah tentuin dulu dengan jelas di mana medan perangmu.
Mamba mentality itu intinya adalah menciptakan semacam alter ego untuk performa puncak. Ini ngebolehin kamu buat jadi super fokus dan kompetitif di dalam arenamu, tanpa bikin itu ngerusak siapa kamu di luar arena. Jadi fokusnya ke tujuan, bukan ke perasaan pribadi. Dan ini aturan emasnya. Punya ambisi gede itu keren, tapi ambisi itu harus diimbangi sama kerja keras dan skill yang nyata. Kalau enggak, itu namanya cuma omong kosong. Pastikan selalu aksimu lebih keras dari ucapanmu. Jangan pernah salahin motivasi sama kejelasan. Motivasi itu sifatnya sementara, bisa datang dan pergi. Tapi kejelasan, tahu persis apa langkah selanjutnya yang harus diambil, itu yang bikin mesinnya terus jalan. Kejelasan bikin ambisimu tetap produktif dan egomu nggak liar. Pada akhirnya, di usia 20-an ini, ada dua musuh besar yang sering banget ngehadang kita. Yang pertama, ego yang nggak kekontrol. Dan yang kedua, kemalasan, alias mager. Kutipan ini nusuk banget kan? Kalau kamu punya ego yang tinggi, ambisi yang tinggi, maka level magermu harus 0. Dua hal ini nggak bisa ada barengan. Ambisi tanpa aksi itu cuma resep pasti buat frustrasi dan gagal. Nah, sebagai penutup, gue mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Coba dengerin deh, waktu egomu ngomong, apa yang dia bilang? Apa dia nyuruh kamu buat belajar, tumbuh dan terus bergerak? Atau dia malah bisikin kalau kamu tuh udah hebat, udah paling bener, jadi nggak perlu usaha lagi? Jawaban dari pertanyaan itu bakal nentuin segalanya.